Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wad din. Ashabal fadilah, hadratul ulama wal masyayikh wal asatidh wal mursyidin, ashabal ma'ahid, ashabat ruqis sufiyah, ashabal madaris, ashab majlis ta'lim, mereka yang tidak terjadi fanatik. Kalau sudah fanatik ekstrim, udah ekstrim radikal, radikal teroris. Karena hanya baca tekstual mawon, maknane mawon, gak dipahami tafsirnya, maksudnya sama sekali. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukumnya Allah, kafir. Negara-negara Pancasila bukan hukum Allah, negara tauhid, kafir. Loh, ini pertanyaannya, membela tanah air dengan membela Islam, benar mana? Pancasila dengan Al-Quran, baik mana? Jokowi dengan Nabi Muhammad, baik mana? Ini pertanyaan gak usah dijawab, Pak. Pertanyaan salah. Gak usah dijawab. Pada kalau mungkin, pada kalau takon mungkin padane gini. Mangan sate karo numpak Mercedes enak endi? Bener gak pertanyaan itu? Makan sate dengan naik mobil sedan enak mana? Ya bukan pertanyaannya seperti itu. Nggak benar pertanyaannya. Katakan Al-Quran dengan Bible, dengan Injil, baik mana? Itu pertanyaannya seimbang. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Ibrahim, mulia mana? Itu boleh tanya begitu. Seimbang pertanyaannya. Islam dengan selain Islam, bagus mana? Dan Islam dengan Pancasila. Jokowi dengan Nabi Muhammad. Bela tanah air dengan bela agama, benar mana? Ya Allah, bela tanah air itu dalam rangka menjalankan perintah Duku Jati, Indramayu, Jawa Barat, Indonesia aman, tentram. Itu perintah Allah tuh. Jadi artinya tanah air harus tentrem, tenang, aman, tentram. Ibadahnya tenang, ngaji tenang, syiar-syiar Islam tenang. Paham betul? Jadi membela keselamatan, keutuhan, ketenangan, stabilitas, keamanan tanah air, perintahnya goblok. Silahkan di negara kita Pancasila ini, wong Islam, orang Islam mau sholat sehari semalam saya benjut, silahkan. Mau baca Quran terus gak berhenti monggo. Mau puasa terus gak buka-buka, silahkan. Mau haji tiap tahun, mau umroh tiap bulan, mau sodako, mau bangun masjid, ada kesulitan gak? Ada dilarang gak? Kita tinggal di negara bukan negara Islam. Pancasila dasar kita, bukan negara Islam. Tapi kita umat Islam diberi kebebasan sebebas-bebasnya menjalankan perintah bangun pesantren, bangun masjid, bangun madrasah. Ada gangguan? Maca Quran, maulid Nabi, marhaban, bengi Jum'alah, zikiran. Ada gangguan? Ya ada gangguan dari Sakruddin itu. Bukan dari pemerintah, bukan. Coba, mari kita jaga ketenangan kehidupan masyarakat ini. Di bawah naungan Pancasila kita tenang.
Yang Kristen silahkan mengamalkan agamanya, yang Hindu silahkan, yang Buddha silahkan, Konghucu silahkan, Katolik silahkan. Kita orang Islam pun diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Azan sebanter-banter. Kalau di masyarakat kampung, di kita daerah, azan gak ada masalah keras itu. Gak ada masalah. Itu yang ada masalah kadang-kadang di perumahan, di kota di perumahan. Itu ada masalah itu, perlu diatur memang. Tapi kalau di Duku Jati, Srengseng, mau azan jam telur, gak ada yang marah lah. Enggak. Mau wiridan sampai jam 11 malam pakai stoa, silahkan saja. Jangankan di Duku Jati, di desa kampung saya, desa saya, Kelurahan Ciganjur, Cilandak, nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa, nggak ada yang protes. Itu yang kebanyakan masalah di perumahan, yang ada masalah. Hadirin saya hormati. Jadi sekali lagi, membela negara, mempertahankan Indonesia, mensejahterakan masyarakat, membangun ketenangan, normal, keadaan normal, tenang. Di negara Indonesia ini perintah agama Islam. Karena dengan negara tenang kita mengamalkan Islam dengan tenang. Boten nggih? Bon. Yang kedua, setelah Kanjeng Nabi memberikan bacaan Al-Qur'an, wa yuzakkihim. Dari pertama kali tadi Nabi Muhammad menyampaikan bacaan Al-Qur'an. Yang kedua, wa yuzakkihim, membangun karakter. Orang Arab yang jahiliyah tadi dibangun karakternya, wataknya, kepribadiannya. Ini manusia itu punya hawa nafsu. Punya apa? Hawa nafsu ada dua. Ambisi namanya nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi bupati. Saya ingin jadi presiden. Saya ingin jadi ketua PBNU. Itu namanya ambisi namanya. Saya ingin jadi anggota DPR. Namanya nafsu ghadabiyah. Apa? Nah, tapi kalau keinginan itu niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, saya ingin jadi bupati. Niatnya baik, caranya baik, kampanye baik lah, tidak hantam sini hantam sana, tidak, tujuannya baik, lillahi ta'ala ibtigha mardatillah, maka nafsu ghadabiyah ganti namanya Pak, namanya bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa? Silakan, ayo silakan, sampai himmah yang tinggi silakan. Saya harus jadi komandan, saya harus jadi kepala, saya harus jadi pemimpin, saya harus jadi bupati, silakan. Tapi niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, namanya bukan nafsu ghadabiyah. Rasulullah orang himmahnya besar, saya harus menang. Rasulullah dalam mendakwahkan Islam ini, saya harus menang. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat, saya harus menang perjuangan Islam itu. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimam. Nabi Muhammad itu orang punya cita-cita besar, himmahnya tinggi, nggak mau kalah dalam menjalankan qaimun lillah. Paham boten? Untung Nabi Muhammad orang Arab, sadanya wong Duku Jati, wah sembuh. Himmahnya kecil kan, islah semene bae lah. Lah segini aja lah, nggak usah terus-terus. Himmahnya kecil. Nabi Muhammad tidak. Saya harus menang memperjuangkan Islam. Qaimun lillah dzu himamin, tapi dengan niat lillahi ta'ala. Para wali himmahnya besar. Sunan Gunung Jati himmahnya besar. Para kiai himmahnya besar. Mari
Kita yang muda-muda terutama, kalau yang tua sih sebentar lagi lah kalau yang tua ini. Yang muda-muda ini harus dibangun himmah yang besar. Itu namanya karakter namanya. Punya masa depan, punya karakter, punya cita-cita. Yang muda ya. Saya harus jadi orang sukses. Itu. Namanya himmahnya besar namanya. Pun. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Apa? Nafsu apa? Saya ingin hidup senang, kaya, banyak rumah, banyak duit, banyak sawah, banyak harta, banyak ternak, banyak mobil, banyak apa lagi? Istri, cerdas semua. Asal istri cerdas. Walhasil saya ingin jadi orang kaya. Kalau niatnya benar, caranya benar, tujuan hoyahnya benar, maka nafsu syahwatiyah ganti namanya. Namanya azimah. Apa namanya? Saya harus jadi orang kaya. Tapi dengan niat yang benar, cara benar, tujuan baik, itu namanya azimah namanya. Ayo. Wong Duku Jati harus jadi orang kaya. Jangan jadi orang miskin. Kadal faqru ayyakuna kufra. Kefakiran itu hampir menjerumuskan orang menjadi kafir karena melarat. Nyolong, rampok, begal karena melarat kan? Enggak ada begal di sini. Di sini enggak ada ya? Sahabat memang macam-macam. Wonten sahabat sing pas-pasan. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Contohnya. Tapi ada sahabat yang kaya raya. Sayyidina Utsman bin Affan. Pernah dagangannya datang, barangnya datang. Logistik makanan. Diangkut dengan 700 onta. Setiap onta kan rong karung tuh. Itu 700 onta. Masuk kota Madinah sudah ditunggu oleh para pialang-pialang yang akan membeli dengan keuntungan berlipat. Sayyidina Utsman menolak. Tidak saya jual. Terus diapakan? Saya sodakohkan. Ya Allah. Sayyidina Utsman, Pak, Bu, sahabat yang sudah pasti masuk surga. Loman. Bareng sampeyan sahabat duduk. Wali duduk. Jaminan surga, amin. Medit. Sayyidina Utsman, sahabat pasti masuk surga. Wong 10 sing wis dikawe weruh, ente bakal masuk surga. Itu ada 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Thalhah, Zubair, Abdul bin Auf, Amir bin Jarrah. Itu orang yang sudah kasih tahu pas masuk surga. Segitu sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Barang dagangannya 700 onta, namun kita 700 kolbak disodakohkan. Orang kaya bukan itu? Orang kaya bukan? Kaya dan dermawan.